Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Intan Ajung Sunani sebagai moderator dan beberapa teman saya sebagai presentator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Masalah Pembangunan dan Analisa Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun efek. Nah, di Indonesia selain itu untuk meningkatkan pendapatan per kapita juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi sebagai dampak pembangunan juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Disimak ya. Saya Rani Meliani akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 elemen penting pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang kedua, pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Artinya, secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Marsha. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia masih terus dihadapi pemerintah, antara lain yaitu 1. Dengan tingginya angka pengangguran, 2. Maraknya kemiskinan, 3. Dengan tingginya populasi penduduk, 4. Tingkat inflasi mengakibatkan rendahnya daya beli, 5. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita, 6. Komoditas ekspor didominasi sektor primer. Lalu, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yaitu ada 5. Yang ke-1, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membuat dan melakukan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Perkenalkan, nama saya Fikriana Nabila. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan pembangunan ekonomi. Dampaknya itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif itu terwujudnya jaminan kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi negara. Tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak, huni maupun perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif itu ialah lahan hijau yang berkurang akibatnya pembangunan infrastruktur yang sangat berlebihan. Timbulnya sebagai macam pencemaran lingkungan dan lahan pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Horiha. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang analisa ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan yaitu suatu cabang atau ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang oleh negara yang sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara berkembang dapat membangun ekonominya lebih baik lagi. Contoh dari negara berkembang yakni pengangguran dan kesempatan kerja. Masalah-masalah pembangunan timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.
pembukaan investasi baru terutama bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja. Pada dasarnya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia dalam memenuhi kehidupannya. Permasalahan ekonomi adalah sebuah topik dari banyak topik dalam mempelajari ilmu ekonomi dan merupakan topik yang paling banyak dibicarakan baik itu di masyarakat maupun di media. Di Indonesia terdapat banyak sekali permasalahan ekonomi. Pemerintah selalu berupaya untuk menghilangkan masalah-masalah ekonomi di negeri kita, meskipun belum semuanya dapat terlaksana dan terrealisasikan. Dengan itu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita dapat berpartisipasi untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan belajar dengan baik dan membayar pajak. Baik, nama saya Warsina. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan analisis ekonomi pembangunan. Tujuan analisis ekonomi pembangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada basic, menelaah faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan. Yang kedua ada pro, menelaah faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga premium, mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan. Perkenalkan, nama saya Livia Arsi. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu bidang-bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan. Yang pertama, masalah pembentukan modal atau investasi. Yang kedua, masalah perdagangan luar negeri atau impor-ekspor. Yang ketiga, masalah pengetahuan tabungan. Yang keempat, masalah bantuan luar negeri. Yang kelima, masalah dalam sektor pertanian dan industri. Yang keenam, masalah pendidikan dan peranannya dalam menciptakan pembangunan. Baiklah, saya Sri Handayani akan melanjutkan stadium berikutnya, yaitu teori pembangunan ekonomi. Yang pertama aliran klasik, yang kedua Karl Marx, yang ketiga Stamper, yang keempat neoklasik, dan yang kelima Keynesian. Nah, selanjutnya yaitu teori klasik, di mana penganut paham pasar bebas dalam perekonomian pasar persaingan sempurna adalah mekanisme yang menuju suatu keseimbangan secara otomatis dapat terjadi jika ada spesialis pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas kerja, sehingga akan tercipta keterampilan pekerja, penghematan waktu dalam proses produksi, penemuan mesin dan penghemat tenaga kerja. Proses pembukaan modal juga harus dilakukan lebih dahulu sebelum pembagian kerja. Dan pasar juga harus luas mungkin agar dapat menampung hasil produksi. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori Marxis. Teori Marxis terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah teori Marxis secara luas memberikan penafsiran sejarah. Dari sudut ekonomi, peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi secara kontinu, berbagai kelas dan masyarakat. Yang kedua, cara produksi, ada perjuangan produksi tertentu dalam masyarakat yang menentukan cara hidup sosial, politik, dan keagamaan. Yang ketiga, hubungan produksi berhubungan dengan struktur, lingkungan geografis, proses dan sarana teknik, dan juga ilmu pengetahuan. Baiklah, terima kasih. Teori Schumpeter, makna pembangunan ekonomi. Asumsinya adalah adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan pada laba, suku bunga, tabungan, investasi, pembangunan. Keseimbangan ini ditandai oleh arus siklus. Inovasi terdiri dari pengenalan barang baru, pengenalan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah, dan semi manufaktur, pembentukan organisasi baru pada setiap industri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu teori neoklasik. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni ada modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa
Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Di sini ada pendapat dari neoklasik yang terdiri dari adanya akumulasi kapital merupakan hal yang penting dalam perkembangan ekonomi. Kedua, perkembangan ekonomi merupakan proses gradual. Ketiga, perkembangan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Keempat, aliran neoklasik merasa optimis terhadap perkembangan. Kelima, adanya proses internasional dan perkembangan ekonomi. Sekian, terima kasih. Yang kelima, teori Keynes. 1. Pengangguran siklis atau akibat dari penurunan permintaan efektif. Yang kedua, analisa periode jangka pendek atau faktor dianggap tetap keterampilan, kuantitas, dan kualitas peralatan, derajat persaingan, selera, belum dimanfaatkan, berbagai intensitas tenaga kerja, aktivitas pengawasan organisasi, atau struktur sosial. Yang ketiga, ekonomi tertutup. Penawaran lebih faktor komplementer dan faktor tenaga kerja dan pelengkap lainnya dalam perekonomian. Dan yang terakhir, keempat, tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Kesimpulan. Sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya kesejahteraan. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.